Ininya gini. Ya dia. Hai, kita ada Nok. Halo Nok. Morning semua. Mana sih kalau ini ya, join ini. Ya Allah, Rohaya manis banget sih mukanya. Ya Allah, Pak Erwan ganteng banget. Arin, mau kemana kamu? Kenapa? Izin Mau kemana? Mau ke Serang. Ya udah, ditunggu ya. Di kampus kan? Adiansa, tolong yang sopan. Iya, Pak Ustadz Sanuri. Masuk, Kak. Lagi Zoom satunya kan. Kelas. Oh, ini nggak bisa apa-apanya. Nggak muat. Apa? Matematika. Bisnis. Mantap. Serius, ada minyak? Ada. Itu. Ada kalau enggak. Mau goreng apa emang? Mantap. Tahu nggak sih kayak bulan-bulan? Iya. Kemarin isi Adi tapi Adi pindah. Adi pindah? Pindah tuh biasanya. Oh udah dia. Tapi pas itu belum dia. Berapa beli kompor begini? Nggak tahu ya, aku ini kemarin kan dibawain sama mbakku dari Bekasi. Ibuku sana, terus ibuku mau pulang ke Lampung, ibunya dibawa. Iya. Anda tolong di mute. Belum enggak? Belum masih. Oke. Mic-nya tolong di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku takut mati kalau aku cocok orang.
Nah, oke, sebelumnya kita absen dulu ya, seperti biasa. Indah Oktaria. Hadir. Mana Indah ya? Hadir, Pak. Nah, ini kalau kameranya nggak dinyalain, pas ini nggak kelihatan ya. Oke, selanjutnya Levina. Kalian tuh lama di absen ya tahu. Hadir, Pak. Levina. Hadir, Pak. Mana Levina nih? Nggak kelihatan nih. Tahu kan? Di kelas kamu. Apa? Surat kita ada kesaksian. Cewekan malah. Dia kan pacaran. Hah? Pacaran kayaknya. Orang udah yang jangan. Ngekek aja. Kamu kan siapa? Ya, aku tahu sendiri ya. Diem yang sopan, ada dosen. Oke, Levina, yang mana Levina? Sebentar, Pak. Levina Octavian, Tesalonika. Hadir, Oke, Pak. nanti. Oke, Levina. Oke. Ada dua ya itunya. Nur Fitriana. Saya, Pak. Hadir, Pak. Mana Nur Fitriana? Hadir. Nah, gitu dong. Selanjutnya kembarannya. Hadir, Pak. Hadir Nur Fitriani. Oh, ini satu tempat atau bukan nih? Oke, Iya. selanjutnya Muhammad Rian Prayoga. Hadir, Pak. Oke, siap. Febriansah. Febriansah. Oke, kita lewat. Nadila. Wawan, Nadila dia mukanya. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Ini ada tanda merah kenapa nih ya? Nimas Novi Fitrianti. Hadir, Pak. Nah, begitu dong. Oh ya, tadi Nadila, saya lupa. Ini Nadila nggak bisa diabsen ya? Saya kurang paham nih. Kenapa, Pak? Nanti saya cek coba. Iya, Tapi Pak. biar ini karena ini sudah hadir. Tetap makanya saya rekam tuh biar walaupun nanti di absennya tidak bisa, ini buat bukti bahwa kalian sudah hadir ya. Oke, Sinta Ya, Pak. Agustina. Oke, Sinta lewat. Khairul Umam. Hadir, Pak. Nah, itu ya. Khadijah. Hadir, Pak. Khadijah. Ini Khadijah. Itu Khadijah atau itu ya? Oke. Walaupun cuma kelihatan atas kerudungnya aja ya. Oke, selanjutnya Muhammad Rizky Fatullah. Hadir, Pak. Oke, siap. Tresna. Hadir, Pak. Nah, gitu ya. Adi Safriansah. Adi Safriansah. Hadir. Oke. Ini kelihatan rambutnya aja nih ya.
Adi Rahayu. Hadir, Pak. Ini Adi Rahayu namanya. Iya, Pak. Itunya Adi Rohman itu. Pakai Geblek. akun satunya, Pak. Geblek itu mah, Pak. Ahmad Barjah. Oke, Ahmad. Oke, kita lewat. Anita. Hadir, Pak. Oke. Arif Hidayat. Lewat. Arin Alawiyah. Hadir. Oke. Khairul Umam ada ya? Pak Hairul Umam. Ada, Pak. Oke. Nanti Arsenda Agustin. Hadir, Lewat. Pak. Oke, ada ya. Asep Punandar. Asep, nggak ada lewat. Ayu Inka. Hadir, Pak. Oke. Usnayati Asih. Hadir. Ihfa Usuluddin. Nggak ada ya. Intan Latifah Hanum. Hadir, Pak. Mana Intan? Hadir, Pak. Nah. Irfan Maulana. Lewat juga. Mabtui Asan. Mabtui, ada Mabtui? Nggak ada. Muhammad Faisal? Hadir, Pak. Oke. Moharik Hunas. Hadir, Pak. Oke. Restu Ayu Ramdanti. Hadir, Pak. Mana Restu? Hadir. Nah, gitu dong. Rifa Fatimah. Hadir, Pak. Oke. Rohayah. Hadir, Pak. Nah. Sadam. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Mila. Hadir, Pak. Oke. Sanuri. Hadir, Pak. Oke. Trinadia. Hadir, Pak. Oke. Wawan Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Yuli Ade Kurniati. Hadir, Pak. Mana Yuli? Nggak kelihatan Yuli. Nah, oke. Fitri Magfiroh. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fitri yang mana Fitri? Hadir, Pak. Nah, gitu. Oke. Restu Ramdayana. Hadir, Pak. Oke. Nelly Hamdiah. Hadir, Pak.
Hadir, Pak. Oke. Siti Stianingrum. Hadir, Pak. Salma Baby Alista. Hadir, Pak. Oke. Yaya Heriah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rosidin. Hadir, Pak. Oke. Dian Anggreni. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Mana nggak kelihatan hadirnya? Ini, Pak, Oke. kalau on cam bisa keluar. Kenapa? On cam bisa keluar sendiri. Kalau on-cam kenapa? Maaf. Cam bisa keluar sendiri. Ini di sini jaringannya jelek, Pak. Oh, gitu. Minggu kemarin juga sama ya? Oh, Pak. Ratu Siti Herunisa. Mana Ratu? Oke, Nurjana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nah, oke. Dewi Ayusari. Hadir, Pak. Oke. Oke, jadi ada beberapa yang belum di absen ya. Ada Pak, saya belum di absen. siapa namanya? Sinta Agustina. Mana Sinta? Oke, mana Sinta Agustina? Oke. Oke. Udah semua ya? Ini ada beberapa nih ya yang belum di absen. Nanti setelah beres saja ya. Ihfa Usuluddin, Pak, belum. Siapa? Ihfa Usuluddin. Oke, Pak Isrodin. Maaf, Ipa, Irfan juga belum, Abdul Hasan juga nggak ada, itu juga nggak ada. Oke, Mohon nanti. maaf, Pak. Pak Irfan keluar, Pak. Sama Maftuhi. Keluar dari? Maksudnya pindah kampus. Sudah pindah, Pak. Pindah kampus. Oh, Ipan sama Abdul ya. Ya sudah biarkan. Oh, itu nanti kita itu aja nanti. Tidak usah kita absen ya. Oke. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Oke, kelihatan itunya apa slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, kita sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita membaca doa menurut kamu masing-masing ya. Doa mulai. Berdoa selesai.
Oke, minggu kemarin kita sudah membahas bab 1 terkait himpunan ya. Dan ada tugas juga saya sudah cek ya. Walaupun sudah, tapi belum sampai saya masukkan nilainya, baru saya simpan di buku saja nanti biar, karena memang belum keseluruhan saya cek semuanya. Oke. Nanti kalian bisa lihat nilainya di sistem ya, saya akan langsung. Oke, kita membahas bab 2 tentang sistem bilangan. Nanti materinya akan saya share ya, karena memang ini dari buku ya, yang sudah ada, yang sudah di-scan oleh orang lain ya. Nanti ada beberapa buku juga mungkin yang akan saya share buat kalian, pembelajaran kalian. Nah, ini semuanya sudah ada di sini semua ya, dari bab 1 sampai bab terakhir ya nanti kita. Oke. Bentar ya. Oke, dalam sistem bilangan itu ada namanya konsep bilangan ya. Yaitu kalau dalam matematik itu bilangan-bilangan yang ada dapat digolongkan menjadi bilangan, ada bilangan nyata, bilangan khayal ya. Kemudian dari bilangan nyata dibagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Selanjutnya bilangan rasional dibagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, itu. Jadi bilangan nyata dapat positif maupun negatif ya. Dan bilangan khayal adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Nah, jadi perbedaannya, bilangan ini adalah bahwa bilangan nyata mengandung salah satu sifat secara tegas atau positif atau negatif, tapi tidak kedua-duanya. Nah, sedangkan bilangan khayal tidak jelas sifatnya apabila positif atau negatif. Nah, ini contohnya ya, kalau bilangan nyata itu misalkan 2, min 2, 1,1, min 1. Atau bilangan khayal nih, akar min 16 itu bisa positif negatif 4 ya. Nah, itu contoh bilangan, beberapa bilangan nyata dan bilangan khayal. Nah, selanjutnya ini juga berdasarkan batas, ada yang membedakan apakah suatu bilangan tergolong bilangan rasional ataukah bilangan irasional. Nah, faktor keterbatasannya itu berulang desimal ya. Ada misalkan 0,13725 tergolong bilangan rasional, dan 0,17255,798 tergolong bilangan rasional. Nah, itu. Jadi dengan menggunakan pendekatan teori himpunan ya. Jadi ada bukunya ya. Bukunya itu dari Dumari ya. Ini kalau kalian bisa, ini ada saya ini bawa dari, contohnya dari kemarin ya. Nah, ini bukunya. Nah, itu menjelaskan bahwa semua bilangan bulat adalah bilangan rasional, tetapi tidak semua bilangan rasional itu bilangan bulat. Ataupun juga semua bilangan pecahan adalah bilangan rasional, tetapi tidak semua bilangan rasional berupa bilangan pecahan. Atau semua bilangan rasional adalah bilangan berdesimal, tetapi tidak semua bilangan berdesimal adalah bilangan irasional. Nah, itu. Nah, selain bilangan di atas, itu ada juga bilangan jenis bilangan yang menyangkut bilangan positif ya. Ada bilangan asli, bilangan caca, atau bilangan prima. Oke. Ada yang masih ingat bilangan asli? Oke ya, jadi bilangan asli adalah semua bilangan positif ya, itu tapi tidak termasuk 0 ya. Nah, selanjutnya bilangan caca itu bilangan positif atau 0 jika himpunan bilangan caca dilambangkan dengan notasi C. Nah, itu.
Nah, sedangkan bilangan prima itu bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan 1 dan hanya habis atau bulat dibagi oleh dirinya sendiri. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya juga bilangan nyata itu saling berhubungan ya satu sama lain dan secara relatif. Nah, ini tanda-tanda ketidaksamaan yang dimaksud ya. Itu ya. Jadi ada tanda itu lebih kecil melambangkan lebih kecil, ada tanda lebih besar melambangkan lebih besar, dan tanda lebih kecil melambangkan lebih kecil dari atau sama dengan ya. Atau tanda lebih besar dari atau sama dengan ya. Nah itu. Nah di dalam beberapa bilangan nyata ada beberapa sifat yang hubungannya ada hubungan perbandingannya ya. Nah, misalkan jika A lebih kecil dari B, maka A min A lebih besar dengan min B. Nah, sedangkan jika A lebih kecil lebih besar atau sama dengan B, maka min A sama dengan min A lebih kecil atau sama dengan min B. Nah, itu beberapa sifat. Juga misalkan kita contohkan, andaikan A sama dengan 2 dan B sama dengan 4, maka A lebih kecil dari B dan min A sama dengan min B sebanyak min 2 lebih kecil dari min 4. Nah, itu. Nah, kita masukkan dalam ketentuan-tentuan sifat yang ada. Nah, di dalam sistem bilangan ada kita sebut dengan operasi bilangan ya. Yang di dalam operasi bilangan ada bilangan nyata ya, ada beberapa memenuhi kaidah tertentu ya. Nah, di dalamnya ada beberapa kaidah. Nah, yang pertama itu kita sebut dengan kaidah komutatif ya. Yaitu dalam menjumlahkan dua bilangan, perubahan urutan antara keduanya tidak mengubah hasil penjumlahan. Nah ini. Jadi dalam rumusan A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 4 tambah 7 sama dengan 7 tambah 4. Nah ini termasuk kaidah komutatif. Jadi di sini kalian hanya menentukan operasi bilangannya seperti apa ya. Atau perkalian juga sama ya, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 4 kali 7 sama dengan 7 kali 4. Nah itu. Yang kedua, kaidah asosiatif. Nah, jadi kalau kaidah asosiatif itu menjumlahkan 3 bilangan atau lebih, jadi perubahan pengelompokan bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Nah itu. Misalkan A dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C, atau 2 tambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 tambah 3, atau 3 tambah 4. Nah, itu kaidah asosiatif ya. Jadi nilainya sama, misalkan 2 tambah 3 itu 5 ditambah 4, 9, ataupun 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kaidah tadi sudah ya, kaidah asosiatif, kaidah pembatalan ya. Jadi jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C, maka A sama dengan B. Nah, itu perumusannya jika A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Misalkan contoh, jika A sama dengan 5, B sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 3, maka 5 tambah 3 sama dengan 5 tambah 3. Karena 5 sama dengan 5. Nah, itu. Nah, jika hasil A dan C-nya sama dengan hasil B dan C, di mana C adalah bilangan nyata bukan 0, maka A sama dengan B. Nah, itu asalkan perkalian itu C-nya bukan 0, maka itu hasilnya sama ya. Nah, yang keempat itu ada kaidah distributif ya. Dalam pengalian bilangan A terhadap jumlah
A plus B plus C, hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali A dikali B dan hasil kali A dikali C. Ada selanjutnya kaidah distributif. Nah, ini udah tadi ya. Nah, ketentuannya itu A dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, itu ya. Nah, itu contohnya 3 dikali 4 tambah 5 sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 kali 5. Gitu. Oke, selanjutnya ada unsur penyaman ya. Nah, unsur penyama dalam penjumlahan atau pengurangan adalah bilangan 0. Nah, sebab jumlah selisih antara suatu bilangan tertentu dan 0 adalah bilangan itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi, A plus minus 0 itu sama dengan A. Contohnya 4 plus minus 0 sama dengan 4 bisa dikurangi 0 atau bisa ditambah 0. Nah, itu. Nah, selanjutnya kebalikannya. Ya, jadi setiap bilangan nyata mempunyai sebuah kebalikan penambah. Ada tip inverse, jumlah antara bilangan tertentu dan balikan penambahnya adalah sama dengan 0. Nah, A plus min A sama dengan 0. 3 tambah min 3 sama dengan 0. Nah, itu. Nah, ada juga, jadi setiap bilangan nyata bukan 0 mempunyai sebuah balikan sama nih ya. Nah, atau kita sebut dengan multiclade inverse ya. Nah, ini multiclade inverse kali bilangan tertentu terhadap balikan kalinya adalah sama dengan 1. Atau dalam rumusan A kali 1 per A sama dengan 1. Ini contohnya 3 kali 1 per 3 sama dengan 1. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bedanya bilangan rasional dan irasional itu apa, Pak? Oh, nggak menyimak tadi ya? Nggak ngerti. Nggak, maksudnya nggak menyimak dari awal ya? Oke, saya jelaskan lagi ya. Makanya coba disimak ya. Bilangan rasional itu adalah hasil bagi antara dua bilangan yang berupa bilangan bulat atau berupa pecahan dengan desimal terbatas atau desimal berulang. Nah, sedangkan irasional hasil bagi antara dua bilangan berupa pecahan dengan desimal tak terbatas dan tak berulang. Nah, termasuk V itu. Ya. Nah, contohnya nih, saya sudah sampaikan tadi. 0,1725525. Nah, itu tergolong bilangan rasional. Sedangkan 0,1725799 dan seterusnya itu tergolong bilangan irasional. Nah, itu. Nah, itu juga ditentukan oleh dalam tadi sudah disampaikan pernyataan di dalam buku Tumairi, golongan-golongan mana yang termasuk dalam bilangan rasional dan irasional. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, selanjutnya ini operasi tanda ya. Nah, dalam satu bilangan ada yang namanya operasi tanda. Nah, apabila dalam membahas pengoperasian bilangan baru ya, membahas mengenai bilangan-bilangan dengan satu macam tanda, yaitu ada yang positif, maka selanjutnya akan dibahas pengoperasian terkait dengan tanda yang melekat padanya. Ini sebenarnya ini kalian hanya mengetahui dan sesuai dengan operasi apa, karena perhitungannya saya yakin kalian bisa ya. Karena ini hanya operasi tanda saja.
bahwa itu positif atau negatif ya. Nah, yang pertama itu operasi penjumlahan ya. Jadi operasi penjumlahan itu yaitu jumlah dari dua bilangan positif adalah sebuah bilangan positif baru yang nilainya lebih besar. Tuh. Jadi kalau positif dengan positif itu hasilnya akan menjadi positif dengan nilai yang lebih besar. Nah, ketentuannya itu plus A ditambah plus B sama dengan plus C. Tuh. Contohnya plus 3 ditambah plus 4 sama dengan plus 7. Gitu. Oke. Selanjutnya, jumlah dari dua bilangan negatif adalah sebuah bilangan negatif baru yang nilainya lebih kecil. Ya. Jadi misalkan min A ditambah min B sama dengan min C. Nah, jadi min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Nah, oke, selanjutnya ada jumlah dari bilangan positif dan bilangan negatif adalah bilangan positif jika harga mutlak bilangan pertama lebih besar dari harga bilangan mutlak kedua, atau bilangan negatif jika harga mutlak bilangan pertama lebih kecil dari harga bilangan mutlak kedua. Ini ketentuannya plus A ditambah min B sama dengan plus C jika A itu lebih besar dari B. Contohnya plus 5 ditambah min 3 sama dengan plus 2. Nah itu ya, jadi ketentuannya sebenarnya saya yakin kalian sudah bisa karena ini hanya operasi tanda saja ya. Oke, selanjutnya, nah ini, jumlah dari bilangan negatif dan bilangan positif adalah bilangan positif apabila harga mutlak dari bilangan pertama lebih kecil dari harga mutlak bilangan kedua, atau bilangan negatif apabila harga mutlak bilangan pertama lebih besar dari harga mutlak bilangan kedua. Nah, ketentuannya min A ditambah plus B sama dengan plus C jika A lebih kecil dari B. Nah, itu. Contohnya min 3 ditambah plus 7 sama dengan plus 4. Oke, kalau misalkan min 3 min dikurangi plus 7 hasilnya berapa? 4. Nah, ini min 3 plus min 3 ditambah plus 7 sama dengan 4. Nah, kalau misalkan min 3 dikurangi plus 7 sama dengan berapa? Min 9, Pak. 10. Min 10, Pak. Jadinya siapa tadi? Min 10. Ya, jadi hasilnya min 10 ya. Nah. Oke, ketentuan 2, ketentuan 3, ketentuan lainnya nih. Min A ditambah plus min A ditambah plus B sama dengan min D jika A-nya itu. Oke, selanjutnya operasi perkalian. Nah, dalam operasi perkalian ya, jadi hasil kali antara dua bilangan positif serta antara dua bilangan negatif itu pasti hasilnya positif. Nah, contohnya plus 2 kali plus 3 itu pasti plus 6. Ataupun min 4 kali min 2 itu hasilnya positif 8. Nah, itu. Jadi antara bilangan positif dan bilangan negatif jika dikalikan hasilnya positif. Nah, sebaliknya jika salah satu ya berlainan itu hasilnya negatif. Nah, itu contohnya plus dikali plus 3 kali min 2 sama dengan min 6 atau min 4 kali plus 2 sama dengan min 8. Nah, itu mudah ya kalau perkalian. Perkalian perjumlahan juga tergantung kalian nanti bisa menentukan nilai positif dan negatifnya. Nah, sama halnya dengan pembagian juga. Ya, jadi hasil bagi antara dua bilangan positif pasti atau bilangan dua negatif itu hasilnya positif. Itu misalkan plus
8 dibagi plus 2 hasilnya 4. Ataupun negatif min 4 dibagi min 2 hasilnya positif 2. Nah itu. Nah itu untuk pembagian. Nah ketentuan juga ada misalkan plus A dibagi min B itu hasilnya pasti negatif. Atau sebaliknya ya. Min A dibagi plus B hasilnya juga negatif. Nah itu untuk bilangan untuk perkalian. Nah, ada namanya operasi bilangan pecahan. Nah ini. Nah ketentuannya itu ada bilangan pecahan itu bilangan rasional yang benar ya. Itu tidak bulat atau tidak utuh. Nah ini berdasarkan penulisannya bilangan pecahan itu dibedakan atas pecahan biasa dan pecahan desimal. Nah, biasa selalu menunjukkan bentuk pembagian antara dua bilangan. Contohnya misalkan 1/4, 3/6, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi, setiap pecahan biasa pada dasarnya dapat diubah menjadi pecahan desimal. Misalkan 1/4 itu bisa didesimalkan menjadi 0,25 atau 3/6 menjadi 0,5. Jadi, dalam pecahan itu ada dua macam suku ya, yaitu suku pembagi dan terbagi. Terbagi itu numerator dan pembaginya kita sebut dengan denominator ya. Nah itu. Nah di dalam suku juga dibedakan menjadi 3 macam pecahan. Ada pecahan layak, pecahan tak layak, dan pecahan kompleks. Nah, kalau pecahan layak itu pecahan yang mutlak suku terbaginya lebih kecil dari harga mutlak suku pembaginya. Ingat, jadi suku pembaginya itu, suku terbaginya itu lebih kecil ya dibandingkan pembaginya. Itu biasa kita sebut dengan pecahan layak. Nah, kalau pecahan tak layak itu sebaliknya. Pecahan harga mutlak terbaginya sama atau lebih besar dengan harga mutlak. Biasanya hasilnya kalau yang layak itu hasilnya di belakang 0, nah sedangkan pecahan tak layak itu hasilnya itu di depan komanya itu tidak berupa 0 ya, bisa 1 atau bisa 2 atau berapa. Nah itu. Nah selanjutnya ada namanya pecahan kompleks. Nah kalau pecahan kompleks, pecahan yang pada salah satu atau keduanya terdapat satu pecahan atau lebih. Nah contohnya nih, ada 1/3/5 atau 2/4/1/3. Nah itu kita namakan beberapa pecahan ya, layak, tak layak, dan kompleks. Oke, selanjutnya ada kita sebut operasi pemadanan ya. Nah, ada operasi pemadanan ya. Jadi suku-suku dalam suatu pecahan dapat diperbesar atau diperkecil ya. Jadi mengubah nilai pecahannya sepanjang keduanya suku terbagi dan suku pembagi dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah ini. Nah ini ketentuannya A per B sama dengan A kali C atau B kali C ya, per B kali C, atau A per B sama dengan A dibagi C per B kali C. Nah, contoh memperbesar nih misalkan pecahan 2/3 bisa 2 kali 3 per 3 kali 3 menjadi 6/9. 6/9 juga bisa 6 kali 5 per 9 kali 5 jadi 30/45 dan seterusnya ya, tanpa batas ini. Nah, itu namanya memperbesar ya, atau juga disebut juga pecahan-pecahan sepadan. Nah, selanjutnya ada yang diperkecil. Nah, kalau diperkecil itu tidak ada batasnya ya, karena semakin kecil. Misalkan 2/4/30 menjadi
12/15, yaitu 24 bagi 2 dan 30 bagi 2. Nah, ini masih bisa diperkecil menjadi 4/5 atau 12 bagi 3, 15 bagi 3, 4/5. Nah, itu. Nah, itu untuk operasi namanya pemadanan ya. Nah, itu pemadanan. Nah, ada namanya operasi, dalam operasi pecahan ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sama halnya ya, jadi untuk penjumlahan, jadi dua pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan dikurangi apabila mereka memiliki suku pembagi yang sama atau sejenis. Ingat, ya kalau pembaginya sama atau sejenis bisa dikurangi atau ditambahkan. Nah, contohnya 3/4 ditambah 7/4 sama dengan 10/4. Atau 7/4 dikurangi 2/4 sama dengan 5/4. Nah, itu untuk pembagi ya, penambahan. Nah, ada juga misalkan memiliki suku pembagi bersama terkecil, maka dilakukan mengalihkan suku pembaginya, namun penjumlahan atau pengurangan bilangan-bilangan campuran dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau mengurangkan bilangan bulatnya dulu. Nah, ini contohnya 5/A ditambah 2/B sama dengan 5B per AB dikali 2A per AB. Nah, ini dihilangkan jadi tinggal 5B plus 2A sama dengan AB. Nah, itu untuk pecahan ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam pecahan juga ada operasi perkalian. Nah, ini sama ya. Jadi perkalian antara pecahan juga dilakukan dengan cara mengalihkan suku-suku sejenis ya. Nah, suku terbagi dikalikan dengan suku terbagi, suku pembagi dikalikan dengan suku pembagi. Misalkan A per X dikali B per Y sama dengan AB kali X per XY. Atau 4/5 kali 2/3 sama dengan 8/15. Nah, itu untuk operasi perkalian. Nah, untuk dalam pecahan juga ada operasi pembagian. Sama juga ya. Ini untuk pembagian dilakukan itu ada 3 cara. Yang pertama, kalikan pecahan terbagi, yaitu atau yang akan dibagi dengan kebalikan pecahan pembagi. Ingat, dikalikan dengan pecahan pembagi. Ini untuk pembagian ya. Contohnya 7/8 dibagi 3/4. Nah, kalian kalau ketemu soal ya, 7/8 dibagi 3/4. Nah, maka hasilnya 7/8 dikali 4/3 sama dengan 28/24 atau 1/6 ya. Atau 7/6 sama. Oke, cara kedua itu dengan mengubah terlebih dahulu pecahan terbagi dan pecahan pembagi sehingga keduanya memiliki suku pembagi yang sama. Jadi dirubah dulu, dijadiin pecahan yang sama. Contohnya 7/8 menjadi 3/4, jadi 7/8 menjadi 6/8. Nah, itu. Ini dikali 2, ini juga dikalikan 2, jadi 6/8, jadi 7/6 atau 1/1/6. Nah, contoh ketiga itu yaitu terlebih dahulu dengan suku pembagi bersama terkecil. Nah, selanjutnya disederhanakan masing-masing pecahan, kemudian dibagi. Nah, itu. Misalkan tadi juga 7/8 dibagi 3/4, yaitu 7/8 dikali 8 dibagi dengan 3/4 dikali 8. Pangkat 2 ini ya, sama dengan 7/6 dibagi 6 sama dengan 7/6 sama dengan 1/16. Nah, oke, sampai penjumlahan dan pengurangan perkalian, maaf. Sebelum kita ke pemangkatan ya, pangkat namanya. Ada yang ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada ditanyakan, kita lanjut pangkatnya. Jadi dari suatu bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Ini juga menurut Dumairi ya. Jadi notasi X pangkat N menunjukkan bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak N kali. Nah, notasinya berfaedah untuk merumuskan penulisan perkalian secara ringkas. Yang pertama itu misalkan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 4. Atau 0,4 kali 0,4 kali 0,4 itu hasilnya 0,4 kali pangkat 5. Nah, itu. Nah, itu untuk pangkatnya. Nah, dalam pemangkatan itu ada kaidah-kaidah pemangkatan bilangan ya. Namanya pemangkatan bilangan. Nah, di dalam kaidah ada kaidah untuk kaidah pemangkatan. Yang pertama, bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1 ya, yaitu X pangkat 0 itu pasti sama dengan 1. Nah, contohnya 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, X pangkat 1 sama dengan X atau contoh 5 pangkat 1 sama dengan 5. Atau 0 berpangkat suatu bilangan adalah tetap 0 walaupun berapapun itu jika 0 dipangkatkan itu hasilnya dengan 0 ya. Contohnya 0 pangkat 7 sama dengan 0. Nah, itu. Atau juga bilangan berpangkat negatif adalah balikan pengali dari bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan X pangkat N sama dengan 1 per X pangkat N. Atau 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8 atau 8 pangkat min 1. Nah, itu. Nah, selanjutnya juga jika bilangan berpangkat pecahan adalah akar dari bilangan itu sendiri dengan suku pembagi dalam pecahan menjadi pangkat dari akarnya. Nah, sedangkan suku terbagi menjadi pangkat dari bilangan bersangkutan. Nah, X pangkat A per B sama dengan akar B per X pangkat A. Nah, contohnya misalkan 3 pangkat 2 per 5 sama dengan akar 5, 3 pangkat 2 sama dengan akar 5 akar 5 9 ya. Sama dengan 1,55. Nah, itu. Selanjutnya bilangan pecahan berpangkat adalah hasil bagi suku-suku berpangkatnya. Nah, dalam kurung X per Y, pangkat A itu sama dengan X pangkat A dibagi Y pangkat A. Tuh. Contohnya, 3 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2 atau 9 per 25. Nah, itu selanjutnya juga ketentuannya bila berpangkat dipangkatkan lagi ada bilangan pangkat hasil kali pangkat-pangkatnya. Nah, contoh misalkan ketentuannya X pangkat A, pangkat B sama dengan X pangkat A kali B. Nah, contohnya 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, itu. Nah, yang terakhir bilangan dipangkatkan adalah bilangan berpangkat hasil pemangkatan pangkatnya. Nah, ini berkali-kali ya. X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat C di mana C A pangkat B. Misalkan 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 16. Nah, itu. Jadi duanya dipangkatkan kembali ya. Nah, ini juga ada kaidah untuk pemangkatan, ada kaidah perkalian ya. Tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Nah, itu ketentuannya hasil kali bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Ketentuannya X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X
pangkat A ditambah B. Nah, itu untuk perkalian ya. Contohnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4, dipangkatkan 2 tambah 3, 4 pangkat 5. Oke, selanjutnya kaidah pembagian bilangan berpangkat, ini juga sama ya. Jadi untuk pembagian itu ketentuannya X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurangi B, atau 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 pangkat 3 min 2 sama dengan 4 pangkat 1. Nah, itu untuk pecahan dan akar ya. Nah, selanjutnya kaidah logaritma. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi dalam logaritma juga ada beberapa kaidah ya yang atau kita sebut logaritma berbasis 10 ya, atau biasa dengan common logaritma ya, atau logaritma bridge. Nah, ini ya sesuai dengan penemunya Henry Bridge ya. Nah, itu biasanya bilangan 10 ya. Basis lain yang juga lazim dipakai adalah atau 2,7188287 atau sering disebut menjadi 2,72 ini ya. Nah, di dalam logaritma itu ada beberapa kaidah. Nah, yang pertama X log X sama dengan 1 sebab X pangkat 1 sama dengan X. Ini udah ketentuan ya. Contohnya 10 log 10 itu sama dengan 1 atau 7 log 7 sama dengan 1. Atau yang kedua X log 1 sama dengan 0 sebab X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, contoh ini misalkan X log M pangkat N sama dengan N pangkat X log M. Nah, kita lihat 10 log 100 pangkat 2, di mana N-nya itu 2. Jadi 10 log 10, 10 itu ada 10 pangkat 2, berarti 2 kali 10 log 10 1, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itu. Nah, itu untuk Oke, sampai ini ada yang ditanyakan? Nanti selanjutnya kalian bisa lihat di, kalau masih kurang mengerti ya, nanti kalian bisa bisa lihat di presentasi ya di YouTube, nanti saya share gitu terkait yang nanti yang belum jelas, kalian coba lihat lagi, nanti ada beberapa tugas yang akan saya sampaikan, saya berikan itu nanti per kelompok. Ini udah dibagi kelompok belum? Belum, udah, Pak. Ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, ada yang belum absen? Ratu, Pak. Ratu belum absen. Pak. Oke, sebentar ya. Sambil kita tunggu azan, kita absen. Belum absen. Asep Munandar, Pak. Siapa yang belum absen? Asep Munandar hadir, Pak. Asep Munandar. Oke, Asep Munandar ya. Ini absen tidak akan saya ulangi ya, karena memang ini kalau kembali lagi nanti saya juga waktu ya, mengingat waktu, dan nanti juga Adi Safiansah, Pak. siapa?
Adi Safiansa. Adi Sapriansa sudah. Sudah, Pak. Ratu, Oke. Febriansa ada Febriansa ini? Tidak ada ya. Ahmad Ratu Barja, Siti Pak. Ratu Herunisa sebentar. Ratu Herunisa itu nanti ya kita lihat. Arif Hidayat Paling ada? gampang. Nggak ada ya. Irfan sama Maptui sudah keluar. Ratu Siti Heurnisa nih ya. Oke. Oke, yang lain? Ini lumayan banyak nih ya mahasiswanya, ada 50. Iya, keluar 2 itu, Pak. Oke, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri ya. Jadi nanti kalian bisa lihat ulang ya, bisa di kelas ada beberapa ya, jadi ada di kelas malam atau kelas tadi pagi juga sama nanti ya, gitu. Cuman tadi mungkin agak fresh gitu, jadi lebih apa namanya, bisa dimengerti mungkin ya, tidak terlalu terburu-buru gitu. Iya, Pak. Oke, nanti mana tadi? Kemarin masih banyak yang belum paham ya terkait dengan apa namanya, itu apa? Himpunan. Bukan Himpunan. untuk mengupload tugas ya, kemarin itu banyak yang japri gitu. Itu saya juga berharap jangan langsung di WA ya, karena memang di WhatsApp ya atau di grup itu, karena memang kadang-kadang kalau di apa, di handphone itu handphonenya error ya atau lagi bermasalah, itu jadi tugas-tugasnya justru pada hilang gitu. Jadi saya berharap nanti teman-teman bisa langsung di-upload di Edlink ya. Ini juga saya ada Edlink, nanti terkait materi nanti bisa kalian bisa ambil di sini ya, di kelas nih ada materi. Saya coba share nih materi untuk yang ke sekarang dan selanjutnya nih ya. Nanti akan saya bagi-bagi sebenarnya nanti untuk pembahasannya. Nah, sementara ini untuk materinya ini full ya, untuk full semua. Nah, di sini
Sudah kelihatan ya, misalkan tugas nih. Lihat hasilnya ini untuk tugas kemarin. Nah, ini sudah ada yang masuk ya beberapa. Nah, teman kalian sudah masuk. Ada 42 orang. Yang sudah dilihat sama saya, hanya saja belum saya nilai. Nanti saya nilai langsung ya. Nanti ada penilaiannya langsung kalian bisa lihat di sini. Itu. Nanti covernya saya ganti ya dengan kalian. Oke, ada yang ditanyakan selain di dalam materi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini kita cukupkan ya. Nanti kalian bisa juga lihat di YouTube ya, di pembahasan. Nah, nanti yang sekarang juga nanti saya share juga nanti, atau yang teman yang lain bisa dilihat di presentasi di kuliah online yang teman-teman yang lainnya. Jadi kalian bisa mana yang lebih kalian bisa dimengerti ya. Nah, itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.